Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Fitria Farida Aisyah dari Prodi Ilmu Politik kelas C dengan nomor induk mahasiswa 10.04.01.21.088. Saya Tabitha Nurul Azronida dari Prodi Ilmu Politik kelas C Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang keputusan politik dan kebijakan publik. Membuat keputusan berarti mengambil alternatif terbaik dari pilihan alternatif-alternatif lain yang ada. Alternatif dalam politik umumnya dibagi menjadi dua, yaitu program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat atau kebijakan umum dan orang-orang yang akan menyelenggarakan kebijakan umum atau pejabat pemerintahan. Kebijakan umum yang juga merupakan bagian dari keputusan politik ini umumnya bersifat mengikat dan ditujukan untuk kebaikan masyarakat bersama. Pertama, kita akan membahas tentang unsur-unsur pembuat kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan umum, terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan keputusan, yaitu yang pertama ialah berapa jumlah orang yang ikut dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ialah peraturan pembuatan keputusan atau formula pengambilan keputusan. Maksud di sini ialah ketentuan yang mengatur jumlah orang atau persentase orang yang harus memberikan persetujuan terhadap alternatif keputusan agar dapat diterima atau disahkan sebagai keputusan. Peraturan ini biasanya dirumuskan dalam konstitusi ataupun undang-undang atau ADART bagi organisasi politik dan kemasyarakatan. Sedangkan yang terakhir ialah informasi. Ketepatan pengambilan keputusan juga bergantung pada kelengkapan dan keakuratan informasi yang tersedia pada pembuat keputusan. Yang kedua, kita akan membahas tentang isi kebijakan publik. Yang pertama adalah kebijakan regulatif. Kebijakan ini terjadi apabila mengandung paksaan dan akan diterapkan secara langsung terhadap individu. Biasanya, kebijakan ini dibuat untuk mencegah agar individu tidak melakukan suatu tindak pidana yang tidak diperbolehkan dan bersifat mengatur. Yang kedua ialah kebijakan redistributif. Kebijakan ini ditandai dengan adanya paksaan secara langsung kepada warga negara, tetapi penerapannya melalui lingkungan. Kebijakan ini biasanya menarik sesuatu dari masyarakat, kemudian disalurkan lagi untuk masyarakat. Contohnya seperti undang-undang pajak yang dananya kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum. Untuk yang ketiga ialah kebijakan distributif, ditandai dengan pengenaan paksaan secara tidak langsung, tetapi kebijakan itu diterapkan secara langsung oleh individu. Individu dapat menarik manfaat dari kebijakan itu meskipun tidak dikenakan paksaan untuk menggunakannya. Kebijakan ini biasanya bersifat membagikan kepada masyarakat. Contohnya ialah seperti APBD untuk pembiayaan sekolah gratis. Sedangkan yang terakhir, kebijakan konstituen, ditandai dengan kemungkinan pengenaan paksaan fisik yang sangat jauh dan penerapan kebijakan secara tidak langsung melalui lingkungan. Tipe kebijakan ini berisi tipe-tipe lain yang tidak dapat dimasukkan dalam 3 tipe sebelumnya. Kebijakan konstituen mencakup 2 lingkup garapan, yakni urusan keamanan sosial dan luar negeri dan berbagai dinas pelayanan administrasi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik. Secara umum, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Yang pertama yaitu lingkungan, kemudian persepsi pembuat kebijakan mengenai lingkungan, yang ketiga aktivitas pemerintah perihal kebijakan, dan yang keempat aktivitas masyarakat perihal kebijakan. Selain itu, terdapat 4 faktor lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi corak dan arah keputusan atau kebijakan publik, yaitu ideologi dan konstitusi, informasi yang tersedia, golongan pendukung pembuat keputusan dan keputusan yang telah ada, dan latar belakang pribadi pembuat keputusan. Keempat faktor beserta subfaktornya saling mempengaruhi. Aktivitas pemerintah yang menyangkut kebijakan bersifat saling mempengaruhi dengan aktivitas masyarakat. Terdapat 2 aktivitas pemerintah yang menyangkut kebijakan. Pertama, sejumlah aktivitas dan proses yang menghasilkan suatu rumusan kebijakan.
Dan yang kedua, hasil program atau kebijakan dalam arti apa dampak kebijaksanaan terhadap masyarakat dan mengapa berdampak demikian. Pembahasan selanjutnya, yakni bagian yang keempat, kita akan membahas tentang tahap-tahap pembuatan kebijakan. Proses dalam pembuatan kebijakan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu politisasi suatu permasalahan atau biasa yang disebut penyusunan agenda, perumusan dan pengesahan tujuan, program pelaksanaan monitoring atau evaluasi pelaksanaan program. Politisasi suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah atau individu ataupun kelompok. Apabila upaya itu berasal dari masyarakat, ia berwujud imbuhan atau tuntutan agar pemerintah menaruh perhatian yang sesama terhadap permasalahan yang menjadi kepentingannya itu. Apabila upaya itu datang dari pemerintah, ia akan berwujud tentang keputusan pemerintah untuk menangani permasalahan tertentu. Sedangkan tahap-tahap pelaksanaan kebijakan adalah sebagai berikut. 1. Menyusun sumber daya berupa anggaran, personil, sarana bagi pelaksanaan kebijaksanaan. 2. Melakukan interpretasi dan penjabaran kebijaksanaan dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan. Yang ketiga, memberikan manfaat kepada dan atau pengenaan beban dan pengaturan perilaku terhadap individu. 4. Organisasian secara rutin atas personil, anggaran, dan sarana materi lainnya. Yang kelima, menyusun rencana sejumlah langkah kegiatan pelaksanaan menurut waktu, tempat, situasi, dan anggaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk dan tipe kebijakan umum. Dalam setiap pembuatan keputusan yang menyangkut politik maupun bukan politik, terdapat suatu gejala yang sama bahwa makin banyak pembuat keputusan maka akan makin sukar para pembuat keputusan untuk mencapai kesepakatan. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya 2 bentuk keputusan politik atau kebijakan umum, yaitu yang pertama ialah keputusan yang komprehensif. Ialah kebijakan yang mampu menimbulkan perubahan yang mendasar dan menyeluruh. Keputusan yang bersifat komprehensif cenderung kurang memperhatikan kepentingan beberapa pihak, tetapi mungkin untuk jangka panjang akan menguntungkan semua pihak. Sedangkan yang kedua ialah keputusan yang marginal, ialah kebijakan umum yang mampu menimbulkan perubahan pada permukaan dan pinggir-pinggir permasalahan saja. Keputusan yang bersifat marginal biasanya cenderung tidak mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas, tetapi semua pihak kebagian sedikit atau tidak mendapat beban yang memberatkan. Selain bentuk dan sifat pengaruh, keputusan politik diklasifikasikan berdasarkan isi dan prosedur pembuatannya dalam 3 tipe. Di antaranya adalah 1. Keputusan rutin biasanya dipersiapkan secara saksama. Selain itu, disusun berdasarkan prosedur dan norma yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang. Artinya, kalau konstitusi atau undang-undang menetapkan keputusan politik dibuat oleh presiden dan mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang yang diselenggarakan untuk instansi dan diputuskan berdasarkan prosedur. Yang kedua adalah keputusan darurat. Ialah keputusan yang dibuat untuk mengatasi suatu keadaan darurat yang perlu penanganan segera seperti menghadapi ancaman perang dari luar, bencana alam, kekacauan politik, dan kekacauan ekonomi. Keputusan ini dibuat secara tergesa-gesa dalam waktu yang relatif singkat. Dan yang terakhir adalah keputusan bukan keputusan. Ialah keputusan yang bukan suatu pernyataan belaka, melainkan dirumuskan dalam suatu keputusan tertulis tanpa disertai suatu kehendak politik yang kuat untuk mewujudkannya. Keputusan ini dinyatakan sekedar bukti semua atas perhatian dan komitmen pemerintah terhadap suatu permasalahan yang mendapatkan perhatian masyarakat. Yang terakhir, kita akan membahas tentang pembuat keputusan politik. Yang pertama ada elit formal. Elit formal menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat keputusan. Yang kedua ialah orang yang berpengaruh atau the influential. Ialah orang-orang yang karena memiliki sumber-sumber kekuasaan seperti kekayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, senjata, dan massa terorganisasi yang mampu mempengaruhi elit formal sehingga membuat keputusan sesuai dengan kehendak yang berpengaruh. Yang ketiga, penguasa. Ialah orang yang secara nyata membuat keputusan.
elit formal atau orang yang berpengaruh dapat menjadi penguasa. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya untuk mengetahui siapa yang sesungguhnya berkuasa atau yang secara nyata membuat keputusan politik? Ada 3 alat yang dikemukakan oleh Putnam untuk mengetahui siapa yang berkuasa, yaitu 1. Analisis posisi. Ialah suatu metode untuk mengetahui pembuat keputusan atau penguasa dengan cara melihat kedudukan seseorang dalam lembaga pemerintahan. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa para pejabat yang menduduki posisi-posisi yang tinggi dalam lembaga pemerintahan cenderung secara politik juga memiliki kekuasaan yang besar pula. Yang kedua adalah analisis reputasi. Ialah metode yang digunakan untuk mengetahui pembuat keputusan dengan cara memperhatikan reputasi seseorang dalam lingkungan pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mencari para informan yang mengetahui mekanisme pengambilan keputusan secara dekat, seperti para staf yang membantu para pejabat yang mempunyai kedudukan tinggi dalam lembaga pemerintahan. Dan yang ketiga adalah analisis keputusan. Ialah metode untuk mengetahui elit politik dengan cara meneliti siapa yang ikut dalam proses pembuatan keputusan dalam beberapa kasus pengambilan keputusan yang dianggap representatif. Cukup sekian materi dan informasi yang dapat kami berdua sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan atas penjelasan yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.